di dalam masa-masa itu anak tidak menunjukkan reaksi, waspadalah. Halo sahabat YPAC Jakarta, selamat datang kembali di podcast kami, Podcast Bincang Seru. Saya ucapkan selamat datang juga kepada para sahabat YPAC Jakarta yang baru saja bergabung dengan podcast kami ini. Hari ini saya Putri akan memandu para sahabat untuk berdiskusi ataupun sharing seputar informasi mengenai tips dan trik pengasuhan dan edukasi. Hari ini telah bergabung bersama kita Bapak Agus Rahman. Apa kabar Bapak Agus? Baik, selalu harus ya Mbak Putri dan juga sahabat YPAC semua di rumah. Ya, Bapak Agus ini sudah baik sekali, sudah berjumpa bersama kita di 3 episode ini ya Pak ya. Amin. Semoga tidak bosan ya. Enggak dong, pastinya nggak bosan dong Pak Ya, Agus. sebetulnya karena pertanyaannya ini nyambung terus gitu betul, ya. Betul, dan menyambung dan terus mendalam ya Pak ya setiap pekannya. Baik Pak Agus, ini seperti biasa ada pertanyaan lagi untuk Bapak Agus seputar pengasuhan pada anak berkebutuhan khusus Pak Agus. Jadi pertanyaannya itu adalah kalau kita menyambung di episode sebelumnya mengenai bentuk-bentuk dukungan Pak, di episode ini teman-teman para sahabat YPAC Jakarta ingin menanyakan mengenai apa sih Pak komponen dalam pengasuhan yang biasanya itu secara tidak sadar terabaikan oleh orang tua. Ya. Satu yang ingin saya sampaikan terutama adalah tentang stimulasi. Mengapa dan apa itu stimulasi? Stimulasi itu sederhananya adalah upaya memberikan rangsangan-rangsangan kepada anak untuk dia dapat berkembang. Dari mana dia mendapatkan stimulasi itu? Itu bisa didapatkan dengan seluruh komponen panca indera yang dimiliki. Jadi, misalnya anak ketika baru lahir itu biasanya dia masih refleks, alami saja. Dia menangis karena lapar, dia menangis karena ingin minum, dan sebagainya. Tetapi setelah beberapa bulan kemudian itu seharusnya dia sudah menunjukkan reaksi-reaksi terhadap stimulasi. Seperti apa misalnya? Dia dari lahir sampai beberapa bulan itu dia sudah mendengar suara ibunya. Jadi ketika dia sedang menangis karena dia belum bisa bicara, dia ingin susu, ingin minum, merasa lapar atau haus, maka ibunya akan datang dan berkata, sabar ya dek, tunggu mama ya. Nah, seharusnya dia bereaksi dengan cara dia berhenti. Atau dia menggeserkan kepalanya mencari sumber suara. Beberapa bulan setelah itu misalnya dia bisa melihat. Dia akan menghafalkan wajah ibunya ketika anak itu digendong. Ibunya lalu memain-main dengan anaknya, bermain, halo sayang, adik, gini-gini. Mata anak itu sebetulnya merekam wajah potret dari orang tuanya, dari ibunya. Nah, seharusnya ketika dia sudah menyimpan memori itu, rekaman potret wajah ibu, ketika ibunya datang, dia menangis, lalu ibunya datang, dek, kenapa nangis? Tunggu mama. Dia tuh akan mencari suara itu sumbernya dari mana dan begitu lihat datang, oh ibunya gitu. Nah, makanya tidak heran kan, banyak sekali orang menjual mainan-mainan yang digantung berbentuk suara, ya, yang bisa berpindah-pindah. Itu sebetulnya latihan-latihan stimulasi yang bisa diberikan untuk anak itu berkembang. Kalau di dalam masa-masa itu anak tidak menunjukkan reaksi, waspadalah. Gitu loh. Jadi, ya, karena mungkin saja sesuatu terjadi dengan kemampuan mendengar dia. Atau kenapa dia tidak mau nengok ya? Itu mungkin ada sesuatu nih yang membuat penglihatannya mungkin tidak jelas atau apa, kita tidak tahu. Ya, dan satu hal lagi yang ingin saya ingatkan adalah anak ini sebagian besar waktunya tuh di rumah. Dari mana Bapak bisa mengatakan sebagian besar waktunya di rumah? Kalau anak itu sudah sekolah misalnya. Sekolah tuh berapa lama sih? Sepertiga hari dia.
sampai dengan jam 10, sampai dengan jam 11, sampai jam 12. Selebihnya anak itu di rumah. Maka seharusnya 2/3 waktu dia di rumah itu menjadi tanggung jawabnya keluarga untuk memberikan stimulasi-stimulasi itu, memberikan rangsangan-rangsangan pada dia. Karena stimulasi itu adalah langkah dia untuk mengembangkan semua kemampuan yang ada pada dirinya. Dia jadi tahu, dia jadi paham dari mana? Dari matanya, dari suara yang dia dengar. Bagaimana dia tahu pembicaraan, cara bicara memanggil mamahnya dengan ibu, atau umi, atau bunda, atau mama, atau mami. Karena dia tiap hari didengarkan suara itu. Gitu loh. Nah, ya. Jadi itu. Yang sering terabaikan kadang-kadang justru itu. Jadi nggak sadar orang tua bahwa sebetulnya stimulasi itu pengaruhnya besar sekali di dalam tahapan perkembangan anak. Penting itu ya Pak, bahkan bisa menjadi indikator untuk deteksi dini kalau ada kelainan kepada anak gitu. Betul ya, Pak? Sekali. Jadi harus benar-benar diterapkan ya Pak Agus ya? Ya, harus dipahami. Ya, dipahami. Ya. Tapi bicara tentang dipahami, biasanya nih Pak, di mana sih Pak orang tua itu bisa belajar untuk menstimulus anak? Nah, biasanya tempat-tempat itu. Baru ya, Pak, ya, orang tua yang baru ya, oke. Kita bisa belajar itu di tempat-tempat di mana terjadi interaksi antara anak dengan orang lain. Misalnya di rumah sakit, di klinik-klinik tumbuh kembang, di tempat-tempat terapi, di sekolah, ya. Itu banyak sih tempat-tempat yang bisa membantu anak. Dan salah satunya adalah YPAC. Nah, di tempat podcast kita ini ya. YPAC Jakarta ini adalah salah satu tempat yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berkembang. Kita memberikan beragam stimulasi yang diberikan. Tidak tahu sebetulnya seberapa cepat anak itu akan berkembang, seberapa cepat proses dia akan berkembang, sangat tergantung juga pada kondisi si anak ya. Tetapi tidak boleh menyerah untuk begitu saja pasrah. Gitu lah ya. Karena tiap anak itu punya lompatan-lompatan dalam hidupnya, dalam perkembangannya yang sangat unik. Dan YPAC itu punya banyak kesempatan untuk anak-anak bisa mengembangkan potensinya. Nah, wah, luar biasa ya Pak Agus ya. Tapi Pak Agus, boleh dong minta tipsnya nih, cara-cara sederhana untuk orang tua kalau mau mencoba menstimulus anak di rumah. Gampang deh, gampang ya. Jadi kalau bicara stimulasi, jangan terlalu takut, jangan terlalu tegang, jangan berpikiran bahwa ini adalah sesuatu yang berat atau rumit. Tidak. Contohnya misalnya tipsnya dari saya, bermainlah sambil belajar ya. Jadi bermain sambil belajar tuh begini. Belajar itu tidak identik dengan baca tulis hitung. Jangan. Tapi banyak hal bisa kita pelajari dari bermain, atau banyak hal bisa kita pelajari dengan bermain gitu loh ya. Jadi misalnya bermain itu bisa mengajak anak untuk tahu jumlah. Bermain itu bisa mengajak anak untuk mengerti bentuk. Bermain itu bisa mengajak anak untuk mengenal warna gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan dikonotasikan bahwa kalau belajar itu sesuatu yang serius gitu loh ya. Sambil main, sambil makan, sambil nunggu makanan siang datang. Misalnya nih, saya kasih contoh yang gampang. Kita jalan-jalan ke restoran lah atau ke rumah makan. Sambil nunggu makanan datang, itu kan di depan restoran itu, di meja makan itu biasanya ada sendok tuh, ada garpu tuh gitu ya, ditaruh di kotaknya. Dimainin aja, main aja bukan main gimana ya, tapi misalnya sendoknya sama garpunya ditaruh sama mamahnya di atas meja. Sendoknya yang mana? Ini. Garpunya yang mana? Itu. Garpunya ada berapa? Tuh 2, 3. Sendoknya ada berapa? Tuh 2, 3. Nah seperti itu sederhana. Sederhana sekali dan bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kesederhanaan itu kadang-kadang luput. Jadi kita bayangannya tuh kalau menstimulasi itu harus di tempat terapi, harus seperti apa.
Memang mereka akan memberikan secara ilmu yang betul, secara teknik yang baik itu ada. Tetapi bisa dilakukan juga untuk mengisi 2/3 waktu dia yang di rumah. Di tempat terapi berapa jam sih? Ya mungkin satu sesi 45 menit. Lalu di sekolah berapa jam sih? 5-6 jam lah gitu. Selebihnya kan mereka, pakailah itu di rumah. Lalu yang kedua, memanfaatkan lingkungan. Memanfaatkan lingkungan sekitar tuh untuk media belajar. Jadi, saya contohkan seperti ini. Ini kan nanyanya contoh-contoh sederhana ya. Kita bisa mengajarkan anak tuh dari buah, gitu ya. Nah, misalnya kadang-kadang kita suka lupa kalau buah itu ada warna. Nah, di rumah tuh ada pepaya dengan pisang gitu. Sebelum dimakan, ditanya dulu, Dek, yang warna kuning yang mana? Nah, itu tuh belajar loh, gitu loh. Dan itu stimulasi loh, gitu loh. Oh, yang kuning pisang. Pepaya warnanya apa? Orange. Bisa dimainkan dengan apel. Kadang-kadang anak tahu ada buah merah di atas meja, tapi begitu mau makan, Dek, makan apel. Buahnya dikupas, dipotong-potong, dikasih. Lupa nih anak konsepnya bahwa itu tuh apel berwarna merah tuh. Dia tahu apel, dia tahu rasa, dia tahu merah. Tapi antara rasa, merah, dan nama apel itu tidak connect. Nah, jadi itu sederhana sekali sebetulnya. Stimulasi-stimulasi sederhana yang bisa dilakukan. Lalu kita bisa bandingkan teksturnya. Mana yang keras deh antara yang ini sama yang ini. Anak tuh biasanya mencengkeram, grok gitu. Pisang baru dipegang kencang sedikit, plenyet gitu loh ya. Apa ya bahasanya plenyet ya? Ya lunak ya, karena dia lunak gitu kan. Tetapi apel mau setengah mati diginiin juga apel tuh nggak akan remuk kan gitu kan. Nah itu contoh gitu, dia bisa belajar dari situ gitu loh ya. Atau dari sayur gitu loh ya. Bahkan makan sup sambil makan, walaupun misalnya disuapi, itu mamahnya kalau mau nuapi itu bisa bilang begini loh, nih makan yang orange, apa ini? Anak kan nggak tahu gitu. Yang orange ini adalah wortel. Nih rasain makannya, suap gitu. Jadi itu adalah bentuk-bentuk stimulasi sehingga anak tuh akan belajar dari situ. Itu sederhana sekali. Mereka belajar tapi caranya menyenangkan ya Pak ya? Iya, itu sederhana sekali ya. Stimulasi bisa juga dengan taktil dan kinestetik. Misalnya yang paling gampang di rumah nih. Anak tuh boleh belajar berjalan tanpa pakai alas kaki. Saya punya tetangga, anaknya masih lucu lah, 2 tahunan kurang gitu lah ya. Itu ketika main bola, bolanya itu jatuh dari halaman rumah dia ke jalan. Di pinggir jalan kan ada tanah kosong yang tidak diaspal. Suruh ngambil, begitu sampai di situ dia langsung lari lagi balik. Kenapa? Ternyata dia itu jijik. Jadi si kakinya nih, telapak kakinya itu dia selalu harus pakai alas kaki lah, harus apa. Ketika dia melepas alas kakinya, itu dia tidak bisa membedakan mana yang ini. Dan dia merasa bahwa tanah itu tidak boleh dia injak. Gitu loh. Padahal tuh enggak begitu kan. Dia merasa asing karena terbiasa pakai sendal. Mungkin. Atau dia merasa takut karena itu gitu loh. Perbedaan apa? Halus lantai, tanah kasar. Dulu di Jawa itu ada kebiasaan kalau anak kecil mau belajar jalan, katanya pagi-pagi anak itu harus belajar titah di atas embun pagi di rumput. Nah, gitu. Saya juga nyoba loh. Padahal sih bukan karena mau latihan itu ya, tapi karena saya iseng. Saya bilang istri saya, "Mah, sambil jalan-jalan kita ajak yuk anak kita jalan di sebelah sana tuh ada padang rumput luas banget. Ya udah sarapannya di situ. Kitanya sendiri belum mandi belum apa, nggak apa-apa. Anaknya sih makan biasa. Setelah itu dia kita tatih belajar berjalan, kakinya tuh nginjek-injek rumput yang basah. Kadang-kadang tuh begitu mau napak tuh kakinya satu langsung jing gitu kan. Sensasinya beda gitu, geli-geli gimana. Tapi ternyata itu tuh betul. Begitu dia mengangkat kakinya, sebetulnya secara refleks itu telapak kaki itu buat menapak. Yang tadinya takut melangkah, tadinya takut melangkah tuh seperti itu gitu loh. Wah, itu contoh sederhana ya gitu. Ya. Wah, luar biasa ya Pak Agus ya, ternyata di sekitar kita banyak banget hal yang bisa dijadikan sarana untuk belajar ya betul, Pak ya. Betul.
Berarti untuk orang tua harus rajin-rajin eksplor ya Pak? Kadang-kadang suka tidak sadar sih. Mereka Ya. mungkin tahu tapi tidak menyadari bahwa itu sebetulnya bermanfaat buat Ya. anaknya gitu. Betul. Pak Agus, mungkin sebagai penutup Pak, saya ingin menanyakan pesan dari Bapak Agus kepada orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus, Pak Agus. Oke. Ini pertanyaannya dalam nih ya. Iya. Dalam sekali. Jadi yang pertama menurut saya adalah bangun penerimaan. Penerimaan itu hubungannya dengan kesiapan mental kita, kesadaran mental kita, kesadaran mindset kita bahwa kita itu dititipi amanah anak yang kondisinya berkebutuhan khusus. Saya mudah sekali bicara begini, tetapi sebetulnya itu sesuatu yang berat sekali. Ya. Jadi kalau bicara begini kok saya tiba-tiba menahan suara gitu ya. Karena jujur, saya ketika ketemu dengan kasus-kasus seperti ini adalah hal yang sensitif yang harus saya sampaikan. Dan kadang-kadang kalau mau tanya itu saya nggak keluar untuk bertanya, tapi dari reaksi, dari jawaban yang disampaikan oleh para orang tua, itu terlihat seberapa jauh atau seberapa besar penerimaan mereka bahwa, oh iya saya tuh sebetulnya punya anak begini. Punya anak iya, tapi bahwa kesadaran saya dititipi oleh Tuhan amanah anak seperti ini, tidak semua orang bisa diberikan. Kan katanya kalau punya anak berkebutuhan khusus tuh istimewa. Hanya orang-orang tua terpilih. Tapi kalau ditanya sejujurnya, pasti orang tua itu akan bilang, kenapa saya yang terpilih sih? Kalau bisa jangan saya yang terpilih gitu loh. Tapi Tuhan punya sesuatu di balik itu ya. Tuhan punya sesuatu di balik itu. Jadi yang paling sulit menurut saya adalah bagaimana kita bisa menerima. Belajar untuk tahu bagaimana dengan penerimaan itu kita bisa memberikan yang terbaik buat anak kita. Jangan pernah takut. Dan ada orang lain kok di sekitar kita yang bisa membantu kita. Lalu yang kedua, saya akan tidak segan-segan mengajak orang tua, keluarga dengan anak berkebutuhan khusus untuk bekerja sama dengan orang-orang, dengan tim support di sekitar mereka. Siapa saja, ada keluarga. Keluarga itu jangan dipikir kalau saya yang punya anak, lalu keluarga itu hanya bapak, ibu, anak-anaknya. Tidak. Ada kakek nenek, ada tante, ada adik, ada kakak, bule, pakle. Itu adalah keluarga. Kita bisa memberikan sebagian dari beban kita untuk mereka juga merasakan dan mereka akan tahu. Sebanyak itu kita berhubungan baik, sebanyak itu kita bisa menjalin hubungan baik, komunikasi yang baik dengan kondisi anak kita, dengan keluarga sekitar kita, maka sebetulnya beban itu tidak menjadi beban kita sepenuhnya. Tapi keluarga juga akan dengan senang hati membantu kok. Mereka akan tahu bagaimana memberikan porsi atau peran mendukung kita yang punya keluarga khusus, keluarga kecil dengan anak ini. Lalu bekerja sama dengan orang-orang di sekitar yang memberikan support, misalnya terapis, tenaga-tenaga terapis, dokter. Anak kita kan pasti sering dikonsultasikan ke dokter kan. Lalu guru kalau anak kita sudah sekolah. Mereka dokter, terapis, guru itu adalah orang-orang yang kita harus percaya. Mereka ahli di bidangnya. Dan kita bekerja sama itu bukan artinya kita menyerahkan anak kita hanya kepada mereka, setelahnya kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh tim itu. Tapi kita kalau bisa menjalin hubungan supaya kita tahu, dokter kasih saran apa sih dok kalau saya, oh kata dokter ini harus makan gini, obatnya jangan gini, dok susah banget minum obat ini dok, dia ternyata setelah diperiksa lagi ada hambatan dalam menelan. Hambatan dalam menelan, obat yang bentuknya cair saja kadang-kadang susah untuk menelan, ya kan? Nanti bisa tanya, dok gimana caranya supaya anak saya bisa menelan? Posisinya bagaimana? Oh mah, posisinya jangan terlalu tidur, agak sedikit berdirikan atau duduknya harus dijaga, disangga lehernya segala macam. Kalau kita nggak tanya,
kita nggak akan tahu bagaimana caranya kita bisa memasukkan obat itu untuk diminum dia. Kita tanya dengan terapi, Om, Tante, gimana sih kalau di tempat terapi kok bisa seperti itu? Saya juga kepengen, ada nggak sih yang bisa dilakukan di rumah oleh saya, oleh kakaknya, misalnya punya kakak atau punya adik, barangkali bisa main bareng gitu kan. Tanyakan dengan tim terapi. Maka mereka akan membantu kok, memberikan informasi itu. Atau dengan guru di sekolah, tanyakan. Banyak kan orang tua yang bingung ketika anaknya mau belajar. Saya tuh nggak tahu caranya ngajarin ini sama anak saya tuh gimana. Jadi begitu sekarang nih PJJ, orang tua kan banyak yang angkat tangan tuh. Apalagi orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus. Aduh, saya taunya nih anak saya, taunya si A nih kalau sudah di sekolah dia bisa belajar. Aduh, sekarang PJJ udah mau 2 tahun lah. Saya bingung di rumah mau ngajarinya seperti apa. Kalau sama gurunya mau, kalau sama saya nggak mau. Nah, Pasti ya kan? banyak yang pengalamannya sama ya Pak ya. Yakin deh seperti itu. Nah, tanyakan dengan guru, komunikasikan dengan guru. Jadi bekerja sama itu di situ. Ya, bekerja sama itu di situ. Kita terbuka kok untuk membantu. Itu jawaban yang kalau bagi saya sih cukup menyentuh ya Pak ya, di penerimaan, terus juga kita harus menjalin hubungan dengan Iya. orang-orang di sekitar kita. Jadi kunci pertamanya ada di orang tua dulu ya Pak ya. Iya, iya, Benar-benar iya. ada di orang tua. Mm-mm. Wah, baik Pak Agus, ini terima kasih banyak atas pembicaraannya yang sangat amat menarik dan menginspirasi. Mungkin untuk hari ini kita tutup dulu ya Pak ya. Oke, terima Dan kasih Mbak Putri. terima kasih Ya. banyak Pak Agus. Dan untuk para sahabat YPAC Jakarta mungkin memiliki pertanyaan atau ide-ide kiranya episode selanjutnya seru nih temanya ini, atau ada pertanyaan-pertanyaan nih misalnya dari episode hari ini gitu, bisa silakan dituliskan pertanyaannya di kolom komentar di video ini ataupun melalui sosial media YPAC Jakarta yang akan ditulis di sini. Jadi tetap ikuti kami, tetap simak video-video dari kami. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi.